Puji syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap pribadi kami. Terima kasih atas berkat karunia-Mu. Engkau telah hantarkan kami dari rumah kami masing-masing sampai di rumah kudus-Mu ini dengan selamat. Tuhan, apabila sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau buka hati pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang saya sampaikan, hamba-Mu sampaikan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur di kesempatan saat ini kita dapat berkumpul bersama di gereja Pepantan Sumowono ini untuk kita bersama memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Saya mewakili teman-teman pemuda remaja di Sumowono. Berterima kasih kepada teman-teman pemuda remaja Bandungan yang sudah berkenan hadir di PA Pemuda Remaja pada saat ini. Meskipun yang dari Sumowono hanya 2 orang ya, nggak apa-apa ya. Ya. Oh iya, amin, 20 orang ya. Ya teman-teman, teman-teman pasti di sini ada yang suka bermain Mobile Legend ya, ada ya, pasti ada yang suka atau pernah bermain Mobile Legend. Suatu saat saya dan teman-teman saya itu main Mobile Legend. Di Mobile Legend itu ada yang namanya kalau nggak salah gacha ya. Iya, ya. Apa itu gacha? Oh bagian sana ya. Gacha apa teman-teman? Nanda. Itu kita bisa mendapatkan hadiah ya di situ ya. Iya. Secara gratis lagi. Seneng ya? Kita bisa tinggal ngeklik, kemudian setelah kita ngeklik tergantung kita bisa mendapatkan hadiah apa. Nah, saya dan 2 teman saya bebarengan ngeklik. Teman saya yang pertama ngeklik dan dapatnya skin epic Mobile Legend. Keren. Skin epic ya. Hoki, betul. Hoki kayaknya ya. Skin epic. Teman-teman tahu skin epic Mobile Legend itu yang paling mahal kalau nggak salah. Yang di waiting roomnya itu bisa mengkilat-kilat gitu ya. Nah saya juga ngeklik itu. Setelah ngeklik, saya dapatnya cuman skin biasa. Artinya apa? Di sini saya susah ketika melihat orang lain senang. Saya merasa, loh, saya kok dapatnya cuman skin biasa. Teman saya kok bisa dapat skin epic. Dia seneng karena bisa mendapatkan skin epic. Nah, kemudian teman saya yang satunya itu juga ragu-ragu mau ngeklik. Dia ngeklik, wah ternyata dia dapatnya fragmen. Artinya apa fragmen itu? Tentu fragmen yang jelek lah di bawah saya. Kalau saya dapatnya cuman skin biasa, teman saya dapatnya yang jelek. Nah, di situ juga muncul perasaan saya, teman-teman. Perasaan apa? Siapa yang tahu? Iri dan dengki. Iya, saya muncul perasaan saya senang ketika melihat teman saya susah. Di sini kita bisa melihat bersama bagaimana waktu saya bermain Mobile Legend, saya susah ketika melihat teman saya senang.
Dan saya senang ketika saya melihat teman saya itu susah. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita juga demikian. Atau kita juga pernah menemui orang yang seperti itu. Orang yang melihat orang lain senang, dirinya susah. Atau dia susah ketika melihat orang lain senang. Tetapi tidak hanya di zaman sekarang, teman-teman. Ternyata jauh dari di perjanjian lama ada seorang tokoh yang bernama Yunus. Tahu ya Yunus yang di perut ikan itu loh. Ya. Tapi saya tidak akan membahas ikannya. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Yunus. Diceritakan Tuhan mengutus Yunus untuk ke Niniwe, mempertahankan orang-orang Niniwe. Karena apa? Karena orang Niniwe ini jauh dari Tuhan, jauh dari firman Tuhan. Maka dari itu Yunus datang untuk mengingatkan orang-orang Niniwe. Dan ketika Yunus datang, orang-orang Niniwe ini kemudian bertobat. Orang-orang Niniwe sadar akan kesalahannya. Orang-orang Niniwe tahu dan mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, teman-teman, seharusnya itu kan sesuatu yang menggembirakan. Harusnya senang dong ada orang yang bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Yunus? Mari kita buka bersama di dalam kitab Yunus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri,
dengan ternaknya yang banyak. Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, bahkan dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman, disitulah kita membaca bacaan mengenai Yunus ini. Kita melihat Yunus ini memiliki sindrom pesimisme. Artinya apa? Sindrom apa itu? Artinya bukan sindrom sebuah penyakit, tetapi kecenderungan berpikir pesimis. Pesimis itu apa? Ya, pesimis itu berpikir yang negatif-negatif, berpikir yang buruk-buruk. Kita melihat bersama bahwa Yunus ini tipikal orang yang senang melihat orang lain susah. Artinya apa? Dia senang kalau penduduk Niniwe itu dihukum. Loh, kenapa kok senang? Karena menurut Yunus, orang Niniwe itu udahlah, mereka diberi kesempatan, toh mereka akan berdosa lagi. Mereka diberi kesempatan, mereka akan meninggalkan Tuhan lagi. Mereka diberi kesempatan, toh mereka akan jauh dari Tuhan lagi. Makanya, mengapa toh Tuhan mengasihi orang Niniwe? Udah hukum saja gitu kata Yunus ya. Dan Yunus senang ketika Niniwe akan dihukum. Sekali lagi teman-teman, itu adalah sindrom pesimisme. Dan pesimisme Yunus ini membuat dia menutup kesempatan jauh dari kata perubahan. Di sini kita bisa melihat kalau sudah pesimis, maka menutup kesempatan. Kalau sudah menutup kesempatan, sudah tidak ada perubahan. Perubahan tidak akan terjadi. Perubahan tidak akan terlaksana. Nah, di bacaan ini kita melihat bagaimana Tuhan ingin menegur Yunus. Ada 3 hal yang menarik dalam bacaan kita teman-teman. Yang pertama, Tuhan menciptakan semua itu dengan baik, bahkan dengan sungguh amat baik. Ya, Tuhan menciptakan semua dengan baik, termasuk manusia, dan di dalamnya adalah orang-orang Niniwe. Makanya Tuhan mengatakan dalam bacaan kita, Tuhan itu sayang kepada setiap ciptaannya. Tuhan mengasihi setiap orang. Tuhan mencintai setiap orang. Tapi pertanyaannya adalah kita yang sama-sama ciptaan Tuhan, kenapa justru malah menutup pintu kasih, pintu cinta, pintu sayang kepada orang-orang yang kita pandang berdosa, kita pandang tidak layak, yang kita pandang orang ini jahat ya Tuhan. Kita pandang orang ini tidak layak untuk menerima kasih Tuhan, tidak layak menerima firman Tuhan, tidak layak untuk diselamatkan. Loh, tunggu dulu teman-teman. Kita ini kan sesama ciptaan Tuhan toh? Iya toh? Ya. Kalau Tuhan itu sayang sama kita, lah kita sesama ciptaan Tuhan kok malah saling membenci ciptaan yang lain. Artinya kita melihat kalau Tuhan sayang kepada setiap ciptaannya, kenapa kita yang sesama ciptaan kok malah saling membenci dan membenci yang lain. Poin yang kedua teman-teman, kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mungkin ada yang bisa membacakan dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, yang sudah ketemu Efesus 2 ayat 10.
Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Kita itu didesain Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Sehingga kita diingatkan hari ini, kalau pandangan kita seperti Yunus, tadi dikatakan memiliki sindrom pesimisme, tidak memberi kesempatan orang lain untuk melakukan pertobatan, maka tidak akan ada perubahan. Perubahan itu terjadi ketika kita ingat kalau kita diciptakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan baik. Oleh sebab itu teman-teman, pada saat ini kita diingatkan untuk kita bisa mengupayakan yang baik, berpikir yang baik, lakukan yang baik, meskipun kadang kita diperlakukan tidak baik. Suatu hari kita difitnah, kita punya pekerjaan yang baik, tapi kemudian ada orang yang iri dengan kita, makanya kita difitnah. Wah, itu iso nggarap kuwi mesti mbayar wong, pasti nyogok, atau wah kuwi mesti the power of orang dalam gitu ya. Wah, pernah nggak kita difitnah? Pernah ya, pasti pernah ya kita difitnah ya. Enak nggak difitnah itu? Nggak enak ya, iya. Nggak ada ya orang yang ditanya cita-citanya apa gitu, jawabnya difitnah orang. Nggak ada ya. Lalu ketika kita difitnah, kita harus bagaimana? Ingat, setelan pabrik kita. Kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Makanya ketika kita difitnah pun jangan sampai kita sindrom pesimisme. Jangan sampai udahlah Tuhan, percuma saya mengampuni. Lawang dia menyakiti saya kok. Saya sakit hati. Dia tidak usah diampuni Tuhan. Dia tidak usah dikasihi. No, tidak. Bukan itu yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Justru kita diciptakan untuk berbuat baik. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik pun, tugas kita apa? Kita harus mendoakan yang baik. Wah, susah. Kalau kita sulit untuk menemui orang itu langsung yang memfitnah kita, maka bisa kita mulai dari kita doakan terlebih dahulu. Tuhan, saya kemarin difitnah, saya sakit hati, tapi saat ini saya mau mendoakan dia. Semoga skripsinya nggak lancar, semoga dia diputusin sama pacarnya gitu ya. Esa, jangan gitu ya. Kamu jangan doain aku gitu. Atau Tuhan tolong jangan lancarkan rezekinya. Bukan doa yang seperti itu, tetapi pasti doakan yang baik. Tuhan, saya memang sakit hati karena saya difitnah. Tapi saya tahu saya diciptakan untuk pekerjaan baik. Maka dari itu saya mau berdoa supaya Roh Kudus ketuk hatinya untuk mengalami pertobatan. Dan saat ini saya berdoa Tuhan lancarkan semua pekerjaannya, Tuhan lancarkan apa yang dia kerjakan. Dan saya berdoa supaya anakmu ini boleh mengalami pertobatan. Nah, kalau doanya gitu kan enak ya.
Enak didengar ya. Doakan yang baik ketika kita diperlakukan tidak baik. Sulit, emang sulit. Saya pun rasa-rasanya susah untuk melakukan hal itu. Tetapi saat ini kita diingatkan bersama, mari kita doakan yang baik ketika kita diperlakukan tidak baik. Yang ketiga yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua adalah setialah. Setialah mengerjakan apapun juga. Kita tahu itu sulit. Kita tahu kadang kita sakit hati. Kita tahu itu perih, itu pedih. Bukan lagunya Viera ya. Tetapi satu hal, bersama Roh Kudus tidak ada yang tidak mungkin. Yang ketiga, kita diingatkan untuk teruslah menabur yang baik sampai kapanpun. Dan siapa tahu teman-teman, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak baik, itu adalah alat Tuhan untuk memberdayakan kita. Siapa tahu itu cara Tuhan untuk menempa kita untuk lebih setia, lebih rendah hati, dan lebih sabar. Jangan lupa kita mohon penyertaan Tuhan. Teman-teman, teruslah berbuat baik sampai kapanpun tugas kita berbuat baik. Saya capek, saya lelah untuk mengampuni. Saya terlalu sakit hati gitu ya. Mungkin habis diputus sama pacarnya gitu, nggak bisa move on. Nah, saya lelah untuk mengampuni Tuhan. Minta penyertaan Roh Kudus agar kita dikuatkan untuk terus setia mengampuni, setia mengasihi, setia mencintai, sehingga perubahan terjadi di dalam diri Anda dan saudara. Terlebih dahulu, perubahan bisa kita mulai dari pola pikir kita dulu. Bagaimana Tuhan menciptakan semuanya baik. Kita diciptakan untuk pekerjaan baik, terus menabur yang baik, sehingga ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi godaan, kita tetap setia. Amin teman-teman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah ya, singkat aja ya. Kalau lama-lama bosen ya. Ya, saya kembalikan kepada siapa namanya Intan untuk kembali.